CS, apa yang dapat? Angkat tangan, bisa disampaikan? Ayo, nggak apa-apa. Masa saya harus kasih uang lagi biar ada yang jawab ya? Saya kalau kemarin isi di fakultas itu, kalau yang ada yang nggak jawab, saya kasih uang ya. Uang saya habis 100.000 selama ngisi di fakultas. Ahmad, ada yang mau jawab nggak? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada nggak apa, nggak usah dipaksa Pak. Wah ada. Apa? Kemarin sore tentang apa? Bisa disampaikan intisarinya. Apa? Oh, kejian kemian. Ya, itu baru sepotong. Oke. Jadi begini adik-adik sekalian. Kalau kemarin dijelaskan tentang Kominfo secara lebih detail, itu adalah Kominfo yang pertama dan terakhir kali ada di JNUKMI. Jadi cuma tahun ini, tahun depan tidak akan ada lagi. Karena sebenarnya Kominfo itu gabungan antara media dan humasnya. JNUKMI tahun kemarin. Karena saya punya firasat baik itu digabung, maka akhirnya saya digabung. Cuman pada akhirnya memang harus sendiri. Jadi tahun depan tetap ada media dan humas sendiri. Gitu. Jadi memang khusus untuk tahun ini ya. Tahun saya. Suka-suka saya mau bikin apaan gitu. Oke. Ya. Kalau kemarin dijelaskan tentang JNUKMI secara kecil, bagian dari sejarah panjang perjuangan kita, sebenarnya JNUKMI itu luas cakupannya, banyak sekali, banyak. Saya katakan ke semua pengurus JNUKMI tahun ini ya, tahun ini bahwa yang namanya JNUKMI itu tidak hanya berbicara masalah UNS gitu ya. Ya, sekali lagi tidak berbicara masalah UNS. Kita itu sekarang berbicara masalah tingkat lokal dan tingkat nasional. Itu JNUKMI. Insya Allah mungkin teman-teman ACS bisa datang kalau mau ya. Besok Senin teman-teman dari UI, LDK-nya UI, Salam UI akan datang ke sini jam 9 gitu ya. Jadi khusus undangan dari saya untuk antum semua. Silakan hadir kalau mau bertemu orang-orang hebat dari Jakarta. Jam 9. Jadi kalau di UI itu jaringannya ada 3. Hubang, hubungan antar bangsa, Hubnas, hubungan nasional, dan satu lagi hubungan internal. Hubungan antar bangsa itu tugasnya cuma satu, jalan-jalan ke luar negeri. Hubungan antar nasional cuma satu, keliling Indonesia. Dan internal cuma satu, keliling UI. Itu. Nah maka itu kalau mau seperti UI besok datang. Biar ketika kalian nanti yang menggantikan posisi kami di sini, kalian bisa menyerap ilmu yang didapat. Saya sampai jam berapa ini? Oh, saya cuma ini isi waktu kosong untuk menunggu pembicara yang benar ini. Oke. Itu hanya sekelumit kecil tentang kampus lain di seberang sana. Saya ceritakan lebih lanjut tentang JNUKMI akhir-akhir ini. Ada yang tahu apa isu JNUKMI yang diangkat akhir-akhir ini? Apa? Kalian sering buka Facebook, buka Twitter itu mesti tahu. Yang punya. Tadi kan kemarin udah dijelaskan ya, siapa yang punya Twitter gitu ya? Iya. Siapa yang Facebook ya nggak? Kalau nggak punya Twitter nggak bisa berdakwah ini ya. Kalau nggak punya Facebook nggak bisa. Pernah suatu ketika saya ikut forum sama teman-teman ITB se-Indonesia, kampus-kampus Indonesia. Forum tanyain, siapa yang punya Twitter? Semua angkat tangan. Ya nggak cuma UNS. Siapa punya Facebook? Ya lumayan angkat tangan semua. Siapa yang punya blog dan sebagainya? Dan siapa yang webnya paling baik? Yang angkat tangan banyak. UNS nggak pernah angkat tangan. Nah kan dikatakan, Mas ya ditunjuk. Jadi Mas Bima kemarin yang ngisi. Kenapa? Anda kalau nggak punya Twitter nggak bisa berdakwah gitu. Slek. Matiku tuh orang UNS di situ. Kita malu semalu-malunya di depan teman-teman nasional. UNS nggak punya Twitter. Baru tahun kemarin kita rilis Twitter. Alhamdulillah sekarang followernya sudah hampir 1000 dari bulan Maret sampai bulan sekarang 1100-an. Gitu. Jadi sejarahnya seperti itu. Kita baru punya Twitter tahun kemarin. Kampus-kampus lain sudah lebih hebat daripada kita. Gitu.
Makanya tahun sekarang itu saya juga mewajibkan kepada semua pengurus saya di sini harus punya sosial media, minimal Twitter sama Facebook, minimal. Kalau enggak dibikinkan, beneran dibikinkan. Ini wajib pada diri sekalian. Bodo amat mau diaktifkan atau enggak, yang penting bikin dulu. Bener itu. Emang sekarang kalau nggak gitu kita nggak akan bisa berdakwah. Kita kalau cuma dakwah man to man gitu ya, kalau bahasa sepak bola selesai, nggak akan ada efeknya. Itu. Jadi isu saat ini yang berkembang adalah kita sedang mengangkat namanya SIF itu ya. Tahu SIF? 11 Maret Islamic Festival. Kalau teman-teman sekalian tahu, ini baru 2 tahun berdiri SIF itu. Tahun kemarin sama tahun sekarang. Cuman bedanya tahun ini kita menggandeng semua fakultas untuk mengadakan agenda. Jadi kan setiap fakultas itu nyumbang agenda nih gitu ya. FP besok Ahad gitu ya. SKIFT kemarin. Ini teknik gitu ya. Terus MIPA besok tanggal 17 November. Terus FA hari ini sama besok Olimpiade LDK se-Indonesia. Sekarang di FP 17 perwakilan dari 17 kampus. Terus sastra besok tanggal 9 dan lain sebagainya. Semua menyumbangkan ide. Tujuannya cuma satu. Kita bikin gong paling akhir. Di akhir kepengurusan ini dengan tagline saya yang baru, akhirnya kepengurusan ini dengan indah. Itu tagline saya yang baru. Akhirnya kepengurusan ini dengan indah. Harapan saya kita ingin memasifkan syiar kita di kampus. Makanya saya punya mimpi dari awal sampai sekarang. JN UKMI sama lembaga dakwah fakultas itu bisa nampang publikasi di depan itu, di depan kampus. Bagi saya bisa nampang di situ adalah prestasi yang sangat luar biasa. Saya udah 3 kali nyoba sama teman-teman, baru kali ini insya Allah nanti akan bisa terlaksana. Susah deh, orang-orang yang bisa nempel di situ adalah orang-orang yang punya prestasi. JNUB prestasinya apa? Gak ada. Emang gak ada. Gak ada secara konkret, gak ada. Susah itu. Makanya baru ketika kemarin dikatakan kita bisa nempel publikasi di depan, saya langsung sujud syukur, beneran. Tapi nggak diketahui teman-teman gitu. Bangga sekali rasanya ini. Emang susah itu, susah sekali. Walaupun mahal. Mahal, beneran mahal. Tapi nggak masalah. Jadi artinya sebenarnya mau dipakai sama bapak-bapak ibu-ibu di sini tuh. Tadi ngomong sama saya. Acara atau mas itu? Itu orang China, orang-orang dekat pasar gede. Beberapa saya kenal. Guru saya SMA. Jadi intinya begini. Sekali lagi, JN UKMI itu tidak hanya sekedar berbicara tentang dakwah, ya. Saya katakan sekali lagi, kalau orang-orang JN UKMI yang ingin ikut JN UKMI cuman ingin menghiasi masjid, kalau akhwat katanya itu sebagai bidadari masjid gitu ya. Kalau cuman cukup itu, saya katakan sekarang nggak usah ikut ACS. Silahkan mundur, bilang mas saya ingin keluar gitu ya. Tugas kita adalah untuk yang lain gitu ya. Di jurusan, di fakultas, hendaknya kita itu nimbrung sama teman-teman yang lain gitu ya. Harus itu, harus. Kalau kita cuma di masjid, anak TK juga bisa tidur di masjid, baca Quran dan sebagainya. Tugas kita sekarang keluar sebanyak-banyak, cari masa yang sebanyak-banyak. Dakwahnya yang benar-benar di situ. Bener. Ada yang di sini kenal sama preman-preman kampus di UNS? Ada nggak? Preman kampus di UNS itu cuma ada 2 fakultas, di FE sama di FH. Yang terupdate, yang megang kampus UNS segi kriminalnya. Saya tahu dari mana? Karena premannya teman saya gitu ya, teman saya SMA yang ikut bentrokan. Kan saya Pasopati ini ya. Kalau kemarin waktu saya melempari bonek itu, saya ikut nonton aja maksudnya, nggak ikut lemparin gitu ya. Saya cuma ngasih kerikil sama batunya aja, ini gitu. Waktu di terowongan bawah itu ya, dekat SMA 1 itu.
Ya dakwah kita di situ gitu ya, dakwah kita di situ. Saya di SMA dakwahnya memang gitu. Saya memang terjun sama teman kelompok supporter. Jadi kalau teman-teman lihat saya di Manahan di stadion gitu ya, biasa ya. Di sini kelihatannya orang alim tapi di luar nggak tahu. Gitu. Gitu deh. Jadi saya kenal sama orang-orang yang aneh-aneh itu. Pernah suatu ketika saya cuman memegang rokok itu ya. Karena kan kalau dekat sama teman-teman kayak gitu, megang rokok biasa. Ya, megang rokok biasa. Megang apapun biasa. Saya pernah dituduh bahwa saya itu merokok itu ya. Padahal saya cuma pegang gitu, nggak pernah ngisep gitu ya, nggak pernah ngisep, cuma pegang. Sampai sekarang gitu, teman saya itu menuduh bahwa saya itu merokok. Ketua Rohis SMA 3 se-Solo, satu-satu yang paling merokok cuma saya. Sampai sekarang itu terjadi tagline itu. Sampai sekarang. Bagi saya, alhamdulillah dijulukin seperti itu. Gitu. Bodoh amat. Gitu ya. Yang penting kan saya nggak merokok gitu ya. Udah amat. Yang penting saya bisa dekat sama teman-teman seperti itu. Tiap hari saya support mereka kasih uang beli rokok. Bener. Tiap ketemu saya kasih. Ini 10.000. Berapa ler ya? 12 kalau nggak salah. Ya, tak kasih sebagainya. Gitu. Saya diajari teknik mengerokok yang baik gitu ya. Ternyata bener. Tangannya itu harus punya lintingan yang baik. Ada yang pernah merokok di sini? Nggak ada ya? Pernah? Oh enggak. Pernah saya dilakukan. Dan satu ketika juga saya diajari bagaimana teknik mengetes kadar alkohol yang paling tinggi sampai paling rendah. Ada. Bahkan dulu ketika saya juga punya pegawai, kan dulu saya punya usaha nih ya, semacam warung es gitu ya, warung makan. Pegawai saya itu anak jalanan semua, dari jalan tak pungut gitu. Akhirnya mereka nggak kuat keluar semua ini, karena tiap hari saya suruh ngaji ya, saya suruh baca al-maksurat gitu ya. Mereka keluar nggak kuat, tapi ketika mereka di luar, mereka sekarang jadi matbut masjid gitu ya. Mereka sekarang nggak di jalanan. Bahkan ketika mereka yang bertato itu ya masuk ke masjid, orang tuh pada takut semua. Jadi ketika orang tuh masuk masjid, yang biasanya ke masjid diajak ke masjid. Karena takut orang tato ke masjid itu aneh. Itu. Dakwah kita seperti itu, Dek. Enak banget kalau dirasakan. Cuman kalau kita di kampus ini yang Maneman ya udah hijau banget ini, udah hijau banget. Kita hijaukanlah dengan dunia-dunia Islam kita. Itu. Pernah ada yang bilang ibunya, Bu, kok pakai legging gitu? Apa nggak capek dia? Ada yang pernah ngomong kayak gitu ke ibu? Saya pernah. Bu, kok pakainya kayak gini? Udah tua nanti jelek gitu dan sebagainya. Emang saya jelek mas gitu ya. Udah tua, keriput, jelek dan sebagainya. Bawa pakainya berjilbab biar menjaga dan sebagainya. Apa katanya? Emang apa urusan kamu gitu? Sedih gitu kan? Itu. Coba aja ngomong sama mereka. Itu. Coba aja nggak apa-apa. Enak kok. Pernah kemarin saya nyuruh ketika saya ngadu sama rektor gitu ya. Waktu itu jam asar jam 13, jam 15 lebih berapa? Saya bilang udah adzan kan? Kok nggak sholat gitu ya? Kan rektor saya nggak boleh negur. Coba deh saya ingin iseng sama rektor gitu ya. Pak, ngapain ini? Ngapain mas gitu ya? Saya mau izin sholat gitu. Silahkan. Bapak nggak sholat gitu ya? Nanti aja. Buat sekarang aja pak itu. Ya sudah gitu ya. Itu. Bener. Akhirnya Pak Rektor mau sholat tepat waktu gitu. Ya mau tepat waktu sholat. Ini memang di kampus ini itu banyak spionase deh. Saya pernah dipanggil karena saya ngomong vulgar, akhirnya saya dipanggil. Beneran gitu. Benar. Dalam sesi acara kayak gini. 3 atau 4 bulan yang lalu. Itu. Dakwah kita kayak gitu deh. Pernah kalian kalau besok jadi pengurus ya, coba ngurusi keuangan gitu ya. Keuangan minta uang ke kampus gitu ya. Kalian akan diajari untuk bohong, untuk curang. Percaya atau enggak yang terjadi itu? Kalau kalian nggak bohong, CNOB nggak akan bakal dapat duit gitu ya. Makanan ini nggak akan ada. Kita nggak akan punya kas. Wajib bohong katanya. Wajib bohong. Nah, setelah saya kaji gitu ya, nggak apa-apa, tanya Ustaz, nggak apa-apa. Itu yang pikir darurat gitu ya. Nggak masalah, silakan bohong sebanyak-banyaknya. Daripada bohong untuk korupsi, daripada itu diambil untuk korupsi, silahkan diambil gitu ya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, silahkan dipalsukan tangannya, nggak apa-apa. Itu darurat katanya. Nggak apa-apa. Dakwah kita di situ deh, pelan-pelan. Belum lagi teman-teman UKM yang lain. Baru kali ini saya melihat JNUKMI mengundang teman-teman UKM
hampir 5 UKM atau 6 UKM datang tadi malam. Nggak tahu kalau yang Ahwat, yang Putra datang. Saya kaget, teman-teman Garba Wira Buana bisa datang, pecinta alam itu bisa datang, walaupun cuma ngantuk-ngantuk. Teman-teman Taekwondo juga datang. Itu prestasi yang amat luar biasa. Berkat teman-teman JNUPMI tahun ini luar biasa untuk gencarnya melakukan pendekatan-pendekatan. Baru tahun ini mereka bisa mau gabung Garba Wira Buana yang notabene kemarin musuh bagi kita. Jadi ya. Termasuk KSR juga kemarin datang ke sini gitu ya. Datang gitu ya, walaupun cuma salaman sama saya habis itu pulang. Itu. Prestasi kayak gitu. Jadi banyak sekali celah yang bisa kita dapatkan untuk kita dakwahi di sini. Banyak sekali. Belum lagi kalau banyak ini ya, orang yang minta-minta ini ya, pedagang-pedagang yang udah tua-tua. Kan di BS banyak tuh. Banyak nggak? Pernah yang lihat? Ada yang lihat? Pernah. Tapi jarang sekali mahasiswa yang tahu dan yang mau memberi. Ya nggak? Mereka gitu bukan karena mereka niatnya seperti itu, karena mereka itu memang benar-benar tidak mampu. Saya dulu sama adik-adik AI saya tahun lalu tiap pekan kumpulkan uang sebesar 100.000. Ketika AI hari Jumat saya berikan kepada ibu-ibu itu, silahkan dibagikan. Hari Jumat, tiap hari Jumat, 1 tahun berapa minggu? Berapa? 52 kali 100.000 berapa? 5.200.000. 1 tahun adik AI saya 10 orang saya ajak tuh seperti itu. Sepele tapi berasa bagi mereka. Itu penting nih. Kecil, dakwah kita seperti itu. Bukan kita itu kok di masjid aja diam dan lain sebagainya. Saya katakan kalau seperti itu mending keluar gitu ya. Mending keluar. Sudah nggak zamannya lagi kita itu berbicara masalah internal kita. Orang nggak mau tahu kondisi kita seperti apa. Ya nggak? Yang penting bagaimana kebermanfaatan kita bagi mereka. Cuman itu. Selesai jawabannya. Nah, lain lagi kalau berbicara tentang ini posisi JNUPMI di mata teman-teman yang lain. Kemarin saya pernah survei ya sama teman-teman yang lain, pakai polling gitu ya. Dari 500 kuesioner yang saya sebar, 80% mereka nggak kenal JNUPMI, nggak kenal SKI-nya. Parah. 80%. Karena yang nyebar bodoh juga. Yang nyebar itu orang-orang yang cewek-cewek tomboy gitu ya. Orang-orang yang amah-amah gitu ya. Ya bener nggak akan kenal gitu ya. Tapi itu jadi PR bagi kita. Orang-orang seperti mereka nggak kenal sama kita. Bumerang bagi kita. Akhirnya saya bilang gitu ya, bikin agenda yang menarik perhatian mereka. Salah satunya malam tadi gitu. Malam tadi. Salah satunya itu. Ya, itu hanya sebagian kecil di cara kita berdakwah di JNUPMI. Tidak banyak dan tidak sulit, paling gampang seperti itu. Makanya notabene kita sebagai seorang mahasiswa, ya setidaknya itu harus mempunyai nilai tambah bagi orang lain. Kalau anak teknik industri ya, ada input, proses dan output. Mesti dimanapun ada itu. Kalau nggak ada itu, nggak akan ada jadi hasilnya. Kayak mobil listrik ini ya, mobil listrik ya. Satu-satunya mobil yang saya kira nggak akan bertahan lama kayak SMK ya. Ya, teman-teman saya ikut garap gitu ya. Habis 1 miliar gitu ya untuk beli mobil gitu ya. 1 miliar mobil itu cuma dipotoli aja, dipreteli bahan-bahannya, dibikin baru. Yang bikin mahasiswa yang belum lulus, masih praktikum. Jadi praktikumnya anak teknik mesin itu bikin mobil. Praktikumnya anak teknik mesin UNS itu bikin mobil. Bayangkan, orang praktikum bikin mobil, gimana bisa jadi gitu ya. Dananya sekian, set gitu ya. Oh pengeluaran sekian ini, uang lah 1 juta, 1 juta 1 orang sehari. Gila itu, luar biasa. Itu salah satu bentuk-bentuk korupsi di UNS. Makanya kemarin ketika saya dihadap sama, jadi saya pernah suatu ketika berhadapan sama 3 orang besar di kampus. Pembantu rektor 3, pembantu rektor 2, sama kabiro kemahasiswaan. Saya dijadikan 3 itu ya, 3 orang itu.
Bukan 3 orang itu cuma satu, menjatuhkan saya gitu. Menjatuhkan saya gitu ya. Mas Hasan silahkan duduk di sini ya. Saya dikasih roti, dikasih nasi, enak kan? Kasih, enak-enak rotinya. Kayak di restoran-restoran itu. Waktu saya puasa itu. Hari Senin. Tapi kan saya batalkan puasa itu menghormati mereka. Belum saya batalkan itu, masih pagi kok jam 9. Iya. Jadi itu ceritanya, semenjak jadi ketua itu, saya itu sering batal puasa. Karena kan saya sering main ke sana kemari, dikasih roti, saya ambil aja makan dan sebagainya. Jadi saya itu sering nggak pernah puasa hari Senin. Tapi hari Kamis ya, hari Senin nggak pernah puasa saya. Mayoritas, karena saya seringnya jalan-jalan, emang sengaja sih cari makan-makan gitu. Gitu. Ketika dihadapkan sama 3 orang itu, saya takut beneran. Bayangkan deh ya, datang sendiri, anak kecil kayak saya gitu ya, datang 3 orang besar gitu ya. Kalau saya salah pun, saya bisa dikeluarkan dari kampus. Kayak orang-orang teman-teman kita di Trisakti kemarin. Mereka cuman kritik satu kritikan, akhirnya dikeluarkan dari kampus. Gitu. Kayak ketua UGM, LDK-nya UGM, dilengsarkan sama. Kayak kondisinya Undip yang sekretariatnya dibakar. Iya, 1-2 pekan yang lalu. Ya, sekarang kondisinya UNS berbeda. Yang dirikan saya. Ya, ketika saya tanya dan sebagainya, dia saya dijatuhkan gitu ya. Jawaban saya cuma satu, Pak, saya izin ke belakang gitu ya. Akhirnya saya izin ke belakang, ke NH sana. Sekalian udah selesai, saya SMS, mohon maaf Pak, saya ada acara mendadak dan sebagainya ini. Itu selesai. Saya nggak ceritakan isinya apa, tapi salah satunya memang saya nggak mau ketika saya banyak intervensi. Saya dicotaknya saya nggak mau, karena waktu itu saya diberikan cek uang gitu ya. JNMI butuh banyak. Waktu itu saya ngeluh kan, Pak, JNMI butuh banyak uang dan sebagainya. Ada cek kan, lembar cek gitu ya. Nah, silahkan nulis berapa juta gitu ya. Jangan lebih dari 20 juta ya. Ada batasannya. Ya udah, habis itu saya ke kamar mandi selesai. Waktu JNMI kasnya masih 500.000. Masih awal-awal itu, masih dikit. 20 juta lumayan kan ya, lumayan gitu ya. Kalian bisa diberikan kaos satu-satu ya. Saya cuma bilang, Pak, saya izin ke belakang, selesai. Itu. Jadi gitu deh. Di kampus udah kayak gitu, apalagi kita nanti jadi pejabat-pejabat beneran gitu ya. Saya aja yang pejabat kampus kayak gini ya, pejabat kampus ya saya. Pejabat kampus gitu ya, kayak gini gitu. Udah 20 juta sokokannya. Gitu. Apalagi bisa jadi nyalek beneran ya. Bukan nyalek-nyalek yang pemirsa UNS ya, tapi nyalek beneran gitu ya. Luar biasa nanti sokokannya gitu. Itu. Ya semoga nanti saya nggak dipanggil lagi sih. Tapi bodo amat kan sudah mau lengser gitu ya. Sekalian aja gitu. Gitu. Jadi itu deh. Sekelumit kecil bagaimana cara kita berdakwah di medan-medan yang ada di kampus kita. Nah, mungkin sekarang kita lebih ke interaktif aja ya. Saya ingin tanya sebenarnya. Sebenarnya apa motivasi adik-adik sekalian untuk ikut ACS atau gabung dengan JNUKMI? Oke, satu-satu jawabnya cepat. 1 atau 2 kata aja. Dari apa motivasinya? Dari Allah. Sama, jangan sama gitu ya, kreatif dikit ya. Yang lain jawabannya siapa yang lain ya? Ya. Masuk surga. Iya. Mengenal agama Allah. Mencari teman. Kondusif. Oke. Ilmu. Jaringan. Oke. Organisasi. Pada Allah. Dakwah. Pada Allah. Nama wawasan. Teman. Dakwah. Ilmu dan teman. Pengalaman. Ilmu. Dakwah. Dakwah. Ilmu dan dakwah. Oke, Ahmad jawabannya yang kreatif ya, jangan kayak ini ya. Ingin IP bagus gitu ya, siapa tahu bisa gitu ya. Gitu. Oke, di bab hijau, pojok. Iya, nggak usah ke belakang. Apa? Oke, lebih baik, oke.
Ilmu, jangan yang kayak ilmu-ilmu yang lain ya. Iya, lanjut nggak apa. Cari IP. Cari IP di kelas bukan di sini. Oke, lanjut. Pengalaman. Cari teman. Apa? Berbenah diri. Tadi dulu nggak bagus ya. Oke. Jalan-jalan ke luar negeri. Kita belum pernah loh. Paling baru kemarin ke mana? Ke Jakarta. Tapi besok tahun depan kita bisa jalan-jalan Kalimantan gitu ya. Nyebrang dikit udah Malaysia. Bener. Pertemuan LDK Nasional se-Indonesia di Kalimantan Barat tahun depan. Silakan datang bawanya. Oke, lanjut. Pengalaman. Oke, ilmu. Hah? Dakwah. Apa? Maju. Maju. Organisasi. Penasaran? Oke. Dakwah. Dakwah. Pengalaman. Ilmu. Hah? Pembenahan diri kok sama ya? Pengalaman. Dakwah. Hah? Ukhuwah. Manfaat. Wah, saya nggak seneng jawab kayak gini, nggak seneng saya. Ini jawaban yang wajib kita dapatkan di sini gitu ya. Yang lain lah, misalkan saya dulu interview, Mas, apa motivasinya masuk Jenukmi? Karena saya manusia. Iya, manusia tempat banyak salah dan hilaf. Yang bisa mengobati cuma manusia. Salah satunya saya. Udah, saya interview cuma jawabnya itu. Udah, itu aja. Karena saya manusia, karena manusia tempat salah dan hilaf, dan yang bisa memperbaiki cuma manusia. Jawaban saya cuma itu. Enggak, saya ingin nambah teman, saya enggak jawabannya itu. Itu. Jawabannya itu yang aneh itu ya, yang bagus itu akan menambahkan rasa ingin tahu kita. Oke, dari sekian banyak ini kan, semua orang itu pasti jawabannya mayoritas seperti itu, ya enggak? Ilmu, teman, dakwah, ukhuwah dan sebagainya, dan tata bengaknya. Sebenarnya kelemahan kita di situ, Dik. Kelemahan kita di situ. Kita aja berpikir untuk masuk suatu organisasi cuma ingin cari itu, nggak lebih. Yang dapatkan cuma itu aja. Jadi sekarang, mulai sekarang, coba rilis. Kita ingin masuk di sini itu tujuannya yang banyak. Ketika nanti kita keluar, kayak saya gini ya, besok saya udah nggak di sini lagi. Dicentangi ya, akan dicentangi. Saya ingin ini, selesai dicentang dan sebagainya. Udah, akhirnya terlaksana. Saya waktu masuk Jenukmi itu bikin list gitu ya. Pertama, saya ingin IP baik. Oke, belum terlaksana, nggak masalah gitu ya. IP saya belum 3, bener. Dia belum 3, teknik memang susah. Nggak apa-apa, Dik, sabar aja. Yang teknik kan, gitu ya. Yang kedua, saya ingin masuk Quran. Saya udah 2 kali masuk Quran Republika Jenukmi kemarin. Terakhir dari akad kemarin Jenukmi masuk Republika. Walaupun cuma nama saya. Republika Nasional bayangkan 2 kali baru tahun ini. Yang ketiga, saya ingin napang di TV. Belum terlaksana. Kemarin sebenarnya Submaster undang saya untuk jelaskan tentang GEMA, Gerakan Mahasiswa Menghafal Quran. Di acaranya yang di Antv itu sebenarnya. Yang waktu malam-malam namanya apa ya kemarin ya? Wisata Hati ya. Tapi kan sekarang Wisata Hati udah nggak ada. Jadi nggak jadi. Dulu waktu itu pernah diundang. Bulan April saya disuruh berangkat ke sana. Tapi sebelum April udah mantep tayangnya, jadi nggak jadi. Yang keempat, saya cuma ingin saya bisa kaya. Saya buktikan ya, saya bisa kaya beneran ya. Kaya ilmu, kaya apa dan sebagainya. Kaya harta belum, karena saya akhirnya mendek usahanya. Yang kelima, saya punya banyak jaringan relasi. Akhirnya berkat saya jadi ketua, saya bisa kenal semua teman saya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke saya punya CP-nya. Ketika saya besok main keluar kota, saya juga ngomong, saya udah nyampe ke sini nih, jemput saya dan carikan penginapan buat saya. Itu gratis, nggak bayar teman-teman. Satu jaringan, banyak lagi. Kita ingin apa dan sebagainya. Kita ingin kenal sama tokoh-tokoh nasional, terlaksana gitu ya. Saya kemarin ngubungi Tifatul Sembiring, ngubungi Adiaksa Daud, gampang, langsung kenal. Oh ini ya nggak apa-apa dan sebagainya. Saya punya CP-nya semua sekarang. Sudah saya hubungi, udah kenal biasa. Termasuk Habib Rahman kemarin, harusnya hari ini saya disuruh main ke rumah di Salatiga untuk silaturahim aja, ketemu menjelaskan acara besok Selasa. Suruh main ke rumahnya, dikasih transport beneran, kasih transport untuk main ke sana. Tapi saya nggak mau, gitu ya. Karena ada tugas.
Itu tugas INH maksudnya, bukan kuliah ini. Itu dan lain sebagainya, hanya sekelumit kecil. Akhirnya saya centang-centang gitu ya. Sampai sekarang hampir semuanya bisa terlaksana, hampir itu. Makanya sekarang bikin semacam schedule gitu ya, apa yang saya dapatkan di sini. Besok kalau nggak dapat, protes ke teman-teman atau mbak-mbaknya, mas-masnya. Mbak, mas saya belum dapat ini, berikan hak saya di sini dan sebagainya. Itu wajib bagi kalian untuk meminta itu. Saya kemarin di ACS ingin dapat teman, tapi sekarang saya nggak punya teman gitu ya. Kenapa? Nggak pernah berangkat? Ya benar gitu. Itu. Saya ikut ACS sebenarnya ingin dapat tambahan uang saku. Lalu terus kenapa? Belum dapat. Ya udah minta mbak-mbak atau mas-masnya itu. Tapi malah suruh bayar gitu ya. Tahun kemarin tuh saya pernah bayari teman-teman aja 2 orang gitu ya. Gitu ya. Karena banyak telat gitu ya. Besok telat aja bayarnya biar dibayarin. Biasanya kalau nggak bayar pun nggak akan ditagih ojek. Tapi dibayar. Saya dulu kepala sekolahnya soalnya gitu ya. Karena kan suaranya baik hati, nggak sombong sebagainya. Gitu. Gitu. Jadi itu, silakan buat time schedule-nya. Dan sebenarnya hal itulah yang sebenarnya akan mendorong kita untuk sedikit lebih maju. Kalau kita tahu Yahudi itu nggak akan bisa jatuh sampai sekarang. Apa salah satu caranya? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah searching di Google atau baca buku dan sebagainya? Ada yang tahu? Salah satunya yang saya katakan tadi, dia buat time schedule apa yang ingin dia dapatkan 1 sampai 5 tahun ke depan, diperbarui lagi sampai dan seterusnya. Mereka cuma lakukan itu dan itu selesai, mereka bisa dapatkan itu. Saat ini ya, suatu ketika kemarin cerita aja, ketika di Mesir, Ahmad Syafiq, partner duelnya sama Mursi ya di pilpresnya Mesir, waktu Hamin 1 hari dipanggil semua sama ini syekhnya Al Azhar Kairo. Ditanya, wahai Ahmad Syafiq, apakah anda siap kalah? Jawabannya cuma satu, ya saya siap kalah. Lalu ketika Mursi tanya, Mursi, apakah kamu siap kalah? Jawabannya luar biasa, saya nggak akan kalah. Saya nggak akan kalah. Kenapa kamu jawab seperti itu? Temanmu aja mau mengaku kalau dia nanti kalah. Kalau saya kalah, tidak akan ada perubahan di sini. Tidak akan bisa menghapus keangkuhan-keangkuhan yang di sini. Kuncinya untuk perubahan ini cuma satu, saya menang. Dan memang benar, kalau dia siap kalah, itu nanti akan disetting bagaimana caranya Mursi bisa kalah sebelum pemilu. Nah, tapi karena jawaban itu mantap, akhirnya susah kan dia mau seperti apa. Karena kalau nanti kata itu penyadapan luar biasa deh. HP saya pernah disadap gitu ya. Pernah disadap 1 kali atau 2 kali gitu ya. Iya, sama orang-orang sini gitu ya. Itu. Jadi HP kalian itu di UNS pun ada bisa disadap gitu sebenarnya. Itu. Apa pelajaran dari sini? Bahwa kita itu harus yakin terhadap kemampuan kita. Jangan pernah mengatakan mundur atau kalah sebelum waktunya berperang. Cuman itu aja. Kita di sini baru berapa bulan kuliah? 3 bulan? 2 lebih. Saya dulu semester 1 sampai semester 4 saya nggak niat kuliah di UNS. Saya kecewa dengan pilihan saya di sini. Sampai semester 4 saya nggak niat kuliah gitu. Tapi IP-nya masih 3. Ketika saya niat baru IP-nya turun. Gitu. Karena memang saya nggak niat milih di teknik itu. Itu ya. Itu. Tapi saya buktikan bahwa saya menghormati orang tua saya dengan belajar yang baik gitu. Itu. Saya tuh nggak niat di sini. Sampai semester 4 saya nggak niat. Saya nggak pernah kuliah semester 2. Kuliah saya cuma 1-2 bulan di sana. Tapi nilai saya semester 3 masih 3. Semester 2 masih 3 IP-nya. Nggak tahu kenapa ini ya. Dan sebagainya. Jadi artinya kita tuh harus yakin. Jadi suatu ketika ada dosen saya yang killer. Dulu pernah saya, bukan itu yang ceritakan pertemuan kemarin. Waktu itu saya butuh nilai yang baik dari beliau biar saya lulus mata kuliah, kan mata kuliahnya bersyarat. Ketika sholat tahajud, pesan ibu saya, silahkan bayangkan wajah dosenmu, doakan dia. Saya bayangkan beneran gitu. Wah,
Bahkan HP saya tak pampang di tempat sujud saya ini ya. Buat memperhatikan wajahnya, saya doakan dan paginya saya SMS, beliau balas. Baik mas, nggak apa-apa, silahkan nggak ikut kuliah, nggak ikut ujian, tapi nanti silahkan kerjakan tugas bawa di rumah. Enak ya, teman-teman saya yang lain itu ujiannya setengah mati di kelas sana ya, kelas sebelah itu ya, nggak bisa ngerjakan sebagainya. Saya cuma satu, bawa tugas ke rumah. Bahkan saya lebih ribet dari teman-teman saya. Itu, jadi caranya seperti itu. Saya harus yakin bisa menentukan dosen itu ini. Itu keyakinan startnya mungkin di sini. Saya kira kalau saya banyak ngomong semakin pagi, karena semakin pagi semakin banyak orang yang mengetahui kita di sini, dan semakin banyak kesalahan yang saya lakukan di sini, dan semakin banyak saya merusak kalian gitu ya. Semakin banyak saya membongkar aib-aib yang ada di sini, semakin besar medan dakwah yang harus kalian garap di sini, karena banyak sekali kampus kita ini yang harus kita benahi. Banyak orang-orang yang nggak beres di sini ya. Banyak pejabat-pejabat kampus yang notabene luar biasa untuk meraup keuntungan di sini. Ya. Banyak orang-orang yang di sini yang ingin mendapatkan kepentingan tertentu yang itu jadi objek dakwah kita. Banyak yang di sini yang menginginkan dinasti tertentu dari suatu pemerintahan di kampus. Banyak di sini yang menginginkan kampus kita itu tidak maju. Banyak yang di sini yang menginginkan kita itu mundur ke belakang. Banyak yang di sini yang menginginkan mahasiswa itu dijatuhkan secara perlahanan mentalnya. Banyak yang di sini yang menginginkan organisasi kemahasiswaan bidang kerohanian itu dihapuskan. Di UGM, Biro AI ya, di 3 Fakultas Hukum sudah dihapuskan. Fakultas Ekonomi proses dihapuskan. Beberapa fakultas sudah mati. Lembaga dakwah kampusnya sekarang hampir dibekukan. Di Undip hampir sama. Di ITS hampir sama. Di UNY tidak jauh beda. Di Kalimantan sama. Di UI tidak, karena nggak berani mereka membubarkan itu. UI sangat keras gitu ya. Karena mereka banyak media di sana, jadi susah untuk membubarkan. Di Padang, di Aceh sama. Tidak jauh beda. Karena memang ada skenario untuk membubarkan yang namanya dakwah kampus gitu ya. Termasuk BEM. BEM sekarang UNS pun juga akan dibekukan. Kasihan Mas Toma itu man. Sekarang udah dulu dia tuh kurus tuh sekarang. Mas Toma yang sekarang gemuk itu sekarang kurus sebenarnya. Iya, dulu tuh agak ya lumayan. Itu kenapa ada satpam di situ ya? Wah, ada acara di teknik. Tak kira melihat kita pede banget ya. Saya pernah loh ngasih sambutan ada polisinya ya dia. Gitu. Itu. Banyak sekali hal-hal yang saya ceritakan tadi. Dan kalian tahu kalau kita nggak bergerak, kita akan bisa untuk memecahkan solusi ini ya. Saya katakan, beberapa kali saya dipanggil, tujuannya ingin melemahkan citra LDK, lembaga dakwah kampus di mata birokrat. Maka dari itu, saya mohon keseriusan dari melalui forum ini akan timbul semangat yang kuat, gitu ya. Saya titip, kan saya nggak akan di sini lagi nih. Saya titip 2 atau 3 tahun lagi, saya harap kalian bisa mempertahankan eksistensi dakwah kampus di sini. Saya nggak nyamin tahun depannya lagi kita masih ada di sini. Kita masih bebas menggelar acara-acara kayak gini, saya nggak yakin. Beneran saya nggak yakin. Saya nggak yakin juga kita akan bisa pakai masjid kampus kita yang sekarang kita ada secretnya di sana dengan baik dan dengan seenaknya sendiri. Nggak akan yakin saya. Silahkan lihat 1, 2 atau 3 tahun lagi apa yang akan terjadi. Silahkan percaya kata-kata saya. Kalau nggak saya besok calling saya. Saya akan buktikan kata-kata saya ini. Pasti akan ada perselisihan di sana. Pasti itu. Silahkan lihat nanti. Dan harapan saya cuma satu sekali lagi. Tolong dijaga semangatnya. Jangan sampai nanti ketika ada benturan-benturan kita bisa lemah di situ. Ya. Saya sudah cukup berjuang keras di sini mempertahankan kalian bisa ikut seperti ini. Saya sudah berjuang keras sama teman-teman JNUB yang lain, teman fakultas yang lain untuk bahu-membahu mempertahankan dakwah kampus ini. Saya nggak ingin kita dijatuhkan secara cuma-cuma di sini. Ya,
kita jadikan cuma-cuma di sini. Saya nggak ingin itu. Makanya silakan ikuti acara ini dengan baik gitu ya. Karena kemungkinan yang saya katakan tadi sudah berjalan di kampus kita, gitu ya. Sekarang yang dilakukan bukan kita hanya hati-hati dan manut saja, kita harus melawan itu. Itu. Saya sudah cukup kasihan dengan wajah kayak gini ya, karena wajah banyak penderitaan gitu ya, wajah banyak tekanan gitu ya, wajah banyak cercaan dan sebagainya gitu ya. Tapi insya Allah tekanan saya akan berakhir besok Desember gitu ya. Itu calon-calonnya di situ, mas-masnya itu ya, calon-calonnya semua. Besok akan ada foto gitu ya, siapa pengganti saya gitu ya. Selanjutnya fotonya Mas Hanafi, Mas Hasan gitu ya. Gitu. Itu mungkin akan kampanye ketua JNUB di sini nanti ya. Nah, gitu. Ya, itu mungkin dari saya. Karena harus ada agenda lain gitu ya. Saya harus menjenguk teman-teman FE di sana gitu ya, yang ada acara. Saya mohon maaf karena saya juga belum mandi, kalian pun juga gitu ya. Ini cuma satu. ACS baru 2 tahun ini berdiri. Tahun kemarin ketika saya posisinya sama kayak Mas Hanafi, jadi kepala sekolah juga, susah untuk membagikan rasa adik-adik. ACS pertama yang saya temui, pesertanya paling konsisten di antara ACS sebelumnya. Iya emang iya. Baru tahun ini ACS lebih baik daripada tahun kemarin. Ya. Emang baru tahun ini ya. Itu. Saya berharap yang keluar dari sini tidak hanya orang pintar ngaji, tapi bisa pintar stand up komedi. Tapi orang yang bisa pintar gaul sama orang di jalan. Orang yang pintar gaul sama teman-teman kita yang aneh-aneh. Orang yang bisa dekati orang-orang yang nggak berjilbab bagi yang perempuan. Orang yang bisa mendekati pejabat-pejabat kampus yang nggak mau sholat. Orang yang bisa melakukan manuver-manuver dalam segi ekonomi. Orang yang bisa memberikan solusi untuk bangsa dan kampus ini. Itu adalah salah satu output yang kita dapatkan di sini. Jadi kalau kalian nanti nggak dapat di situ, otomatis secara pribadi saya nggak akan rela kalian keluar dari sini. Dan secara khusus saya nggak akan keluarkan kalian dari ACS ini. Ya. Ikuti ACS tahun depan kalau nggak dapat kayak gini. Itu saya kira semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya berharap tolong minta bantuan untuk agenda shift besok ya. Karena kan ACS saat ini juga bagian dari magang JNUB ya, pengkaryaan. Kalau cuma ikut acara tapi nggak ikut kepanitiaan juga susah. Besok akan ada pengarahan mungkin tentang kepanitiaan di shift ya, bisa bantu-bantu di shift gitu ya. Nanti dapat sertifikat kok ya. Tantangannya PR3 saya juga. Ya. Kita saya juga. Saya akan bantu-bantu hari Selasa, tapi apa kita butuh bantuan banyak orang. Plus dari Selasa sampai hari Jumat kita juga butuh banyak bantuan orang di stand ya. Karena saya ingin juga adik-adik bisa berkontribusi bagaimana merasakan lelah dakwah kita gitu ya. Karena saya katakan tetesan keringat kita adalah pahala bagi kita. Ya, cahaya yang menyeri bagi kita yang masuk ke jilbab kita. Ini yang afat soalnya yang kepanasan gitu ya. Saya ini baik-baikin aja biar kalian semangat, jangan nunduk terus karena panas. Adalah salah satu cahaya kita di surga nanti barangkali. Gitu ya. Cahaya di surga. Dan mungkin di Ikhwan yang nggak jadi deh, nggak ada yang bisa saya banggakan. Karena saya Ikhwan juga soalnya. Itu barangkali mohon maaf banyak kata. Ya beginilah profil ketua JNUB yang baru gitu ya tahun ini. Kalau pernah baca majalah Inspirasi dapat nggak sih? Ada yang dapat ini enggak ya? Profil saya memang aneh di situ ya. Dia terima ini. Baru tahun ini ketua JNUB kayak saya gitu ya. Tahun sebelumnya enggak. Gitu ya. Kayak saya itu orangnya aneh gitu ya. Nggak pernah kayak ketua sebelumnya yang alim, bijaksana, nggak sombong ini. Saya cuma kayak gini ya, orangnya aneh ya. Dan satu saya dari teknik juga gitu ya. Besok yang dari teknik siapa angkat tangan? Bisa meneruskan perjuangan saya gitu ya. Saya nggak hanya bangga pakai baju ini gitu ya, jaket ini ya. Karena gratis gitu ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 6.47. Agenda selanjutnya itu kajian dari Ustadz Amron jam 7. Terus sekarang yang bagi mau izin, silakan angkat tangan, sebutkan nama, izin kemana? Ya, izin kemana? Hah? Pulang?
Tugas. Gak bisa hari Minggu. Oh iya udah. Kemana? Observasi buat penelitian di Salatiga. Observasi buat penelitian di Salatiga. Oke, kalimatnya masih ambigu. Coba pakai kalimat yang betul dulu. Jangan tugas. Terus PSBB tentang masyarakat perambah hutan di Salatiga, berarti sekarang mau ke Salatiga. Ya. 8. Ya, hati-hati. Kalau bisa besok bawa oleh-oleh. Terus yang izin lainnya? Mau ada pertemuan. Nama. Oh, namanya dagang. Aminuddin. Ya, Ada pertemuan. pertemuan apa? Pertemuan apa? Ya kayak halako. Ya udah. Boleh. Waalaikumsalam. Ya, semoga yang izin merasa bersalah ya. Supaya nanti membawa hal yang lebih baik saat ACS mendatang. ACS mendatang semoga bawa sesuatu ya. Jangan tangan kosong. Saya harap. Oh ya, tadi kan udah diskusi. Udah, yang Iwan udah tentuin ketuanya. Terus yang Ahwat gimana? Maaf saya tadi memotong dengan kurang sopan. Gimana yang Ahwat udah terbentuk? Udah. Jadi sekarang mari kita resmikan ketuanya. Yang Ikhwan itu tadi Bukman Syah. Orang bilang ya. Semoga walaupun sekarang izin tapi besok bisa memimpin dengan baik. Amin. Yang perempuan Ahwat siapa? Nabila Tiara Sari. Apa siapa? Iya, itu. Ya, saya nggak usah pidato kemenangan. Mas, kosong loh waktu itu. Waktunya kosong sekitar 10 menit. Oh ya, tadi ada snack di belakang, itu sebetulnya snacknya dari mas-mas JN. Kalau misalnya bisa dibagi ya dibagi aja. Kalau nggak bisa dibagi ya nanti buat saya. Terus ini sembari menunggu, saya pengen ada salah satu, katanya mau izin, kok belum mau izin? Hah? Jam 7? Oke, saya pengen ada salah satu yang mau menyampaikan keterkaitan antara materi yang dulu pertama sampai sekarang. Satu saja. Ya, yang pernah diikuti aja. Nggak harus full. Saya butuh orang pemberani untuk pagi ini selain saya. Satu kali opening 4 kali materi. Kali materi. Ya, lama ya. Kok lama ini? Gimana ada? Ada nggak? Ada yang mau menyampaikan? Atau ada yang nggak mau? Mau tanya deh, siapa yang ikut Grand Opening ACS? Yang ikut Grand Opening